Shalom. Terima kasih sudah meluangkan waktu sejenak di tengah kesibukan Anda untuk duduk mendengarkan serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa agar waktu ini menjadi waktu yang menyegarkan bagi jiwa Anda. Topik renungan kita sepanjang minggu ini adalah anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Bagian firman Tuhan yang menjadi fokus perenungan kita adalah Yohanes 3 ayat 14 terjemahan baru 2 yang berbunyi demikian. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, pernahkah kita harus menerima suntikan obat ketika sedang sakit? Disuntik jarum tentu rasanya sakit. Secara naluriah kita tidak suka rasa sakit, apalagi jika obat yang disuntikkan terasa perih menjalar di tubuh kita. Namun kita rela menahannya karena kita tahu rasa sakit yang sementara itu adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan nyawa kita dari penyakit atau racun mematikan. Pemahaman tentang penderitaan yang membawa keselamatan inilah yang Yesus jelaskan secara mendalam kepada Nikodemus. Dalam ayat ini, Yesus menggunakan sebuah perumpamaan yang sangat dipahami oleh Nikodemus, seorang ahli Taurat, yaitu kejadian di zaman Musa yang tercatat dalam kitab Bilangan 21. Saat itu, bangsa Israel memberontak kepada Allah dan dihukum dengan gigitan ular berbisa yang mematikan. Allah lalu memberikan jalan keluar yang sangat spesifik. Musa harus membuat ular dari tembaga dan menaruhnya di atas sebuah tiang yang tinggi. Siapapun yang digigit ular berbisa, jika ia menatap kepada ular tembaga itu, ia akan sembuh dan hidup. Yesus memakai kisah nyata ini untuk menunjuk pada dirinya sendiri. Kata ditinggikan memiliki arti bahwa anak manusia harus digantung di atas kayu salib. Penderitaan Yesus bukanlah sebuah kecelakaan, melainkan sebuah keharusan mutlak, harus ditinggikan. Sama seperti umat Israel yang sakit akibat racun mematikan, umat manusia pun sedang sekarat karena racun dosa. Dan sama seperti ular tembaga, Yesus harus menderita dan ditinggikan di kayu salib agar siapapun yang memandangnya dengan iman akan menerima kehidupan kekal. Penderitaan Yesus menunjukkan kepada kita betapa mematikannya dosa manusia. Tidak ada amal kebaikan yang bisa mengobati racun dosa tersebut. Satu-satunya penawar hanyalah penderitaan dan darah Sang Anak Manusia di atas kayu salib. Hal ini mengajarkan kita untuk tidak mempermainkan dosa dan lebih menghargai anugerah Tuhan. Ketika bangsa Israel digigit ular, mereka tidak disuruh melihat lukanya, mencari obat sendiri, atau melihat ke tanah. Mereka disuruh melihat ke atas, ke arah tiang tembaga. Hari ini, saat kita digigit oleh rasa bersalah, penderitaan, atau kegagalan, jangan terus menunduk melihat luka kita. Angkatlah wajah kita. Mari kita menatap pada Yesus yang disalibkan itu. Percayalah bahwa penderitaannya cukup untuk menebus dan memulihkan kita. Mari kita merenungkan sejenak. Saat kita sedang bergumul dengan rasa bersalah akibat dosa atau tekanan hidup, kemanakah arah pandangan kita selama ini? Sudahkah kita menatap kepada Kristus yang rela menderita demi menyelamatkan kita? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau rela ditinggikan di kayu salib
dan menanggung penderitaan yang luar biasa demi kami. Ampunilah kami jika selama ini kami sering meremehkan pengorbanan-Mu atau lebih fokus pada penderitaan kami sendiri. Tolong kami ya Roh Kudus, agar di tengah masalah dan dosa di dunia ini, kami selalu mengangkat wajah kami dan menatap hanya kepadamu, Sang Sumber kesembuhan dan keselamatan sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kiranya renungan hari ini boleh menuntun langkah kita sepanjang hari ini. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa lagi dalam renungan kita bersama esok hari. Tuhan Yesus memberkati.